Hari ini saya akan melakukan uji coba praktikum dengan judul perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini yaitu sendok logam, sendok plastik, gelas kaca bening, gelas kaca gelap, stopwatch, kardus bekas, termometer, plastisin, korek api, air panas, mentega, kacang tanah, pewarna makanan, es batu, lilin. Percobaan sederhana perpindahan kalor secara konduksi. Pertama, siapkan 2 buah gelas, lalu isi gelas dengan air panas. Kemudian, siapkan sendok logam dan sendok plastik, lalu tempelkan mentega secukupnya pada kedua ujung sendok tersebut. Kemudian, tempelkan kacang tanah pada mentega yang ada di sendok logam maupun sendok plastik. Kemudian, masukkan kedua sendok dalam posisi terbalik pada gelas berisi air panas. Lalu, amatilah yang terjadi pada kacang tanah. Setelah beberapa saat, mentega pada sendok logam meleleh sehingga menyebabkan kacang tanah jatuh. Sedangkan mentega yang ada pada sendok plastik tidak meleleh sehingga kacang tanah tidak jatuh. Hal ini disebabkan karena adanya perpindahan kalor secara konduksi. Percobaan sederhana perpindahan kalor secara konveksi. Pertama, siapkan 1 buah gelas, lalu isi gelas dengan air hangat setengah bagian. Kemudian, tuang pewarna makanan secukupnya pada gelas berisi air hangat secara perlahan. Lalu, amati apa yang terjadi pada pewarna makanan. Terlihat pewarna makanan hanya mengendap pada bagian bawah gelas. Setelah itu, masukkan es batu ke dalam gelas secara perlahan dan amati yang terjadi pada pewarna makanan. Terlihat secara cepat pewarna makanan yang berada di bagian bawah bergerak atau berpindah ke bagian atas. Hal ini disebabkan karena adanya aliran konveksi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu antara air yang berada di bawah sama air yang berada di atas. Percobaan sederhana perpindahan kalor secara radiasi. Pertama, siapkan papan rangkaian dan termometer. Setelah itu, letakkan gelas kaca bening dengan lubang gelas kaca masuk ke termometer. Tutup pinggir lubang gelas kaca dengan plastisin agar tidak ada celah udara. Lihat dan catat suhu awal pada termometer. Seperti yang terlihat, suhu awal termometer adalah 30 derajat Celcius. Kemudian, letakkan kedua lilin di sebelah kiri dan kanan gelas kaca dan nyalakan menggunakan korek. Tunggulah selama 7 menit dan ukur waktu menggunakan stopwatch. Lihat dan catat suhu akhir pada termometer. Seperti yang terlihat, suhu akhir adalah 35 derajat Celcius. Ulangi percobaan menggunakan gelas kaca berwarna gelap.
Terlihat suhu awal pada termometer adalah 31 derajat Celcius. Setelah 7 menit, suhu akhir pada termometer adalah 38 derajat Celcius. Dapat diketahui bahwa perubahan suhu pada gelas kaca berwarna gelap lebih tinggi dibandingkan perubahan suhu pada gelas kaca berwarna bening. Hal ini dikarenakan gelas kaca berwarna gelap lebih mudah menyerap kalor. Demikian uji coba praktikum yang saya lakukan pada hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, tinggal menunggu pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan praktikum seperti yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.